Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Mudah-mudahan keselamatan, kedamaian, rahmat dan keberkahan Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita yang hadir di sini dan bagi siapa saja yang mengakses acara ini. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali karena kalau kultum saya selama Ramadan ini akan berseri terkait dengan pintu-pintu apa saja yang bisa kita lalui untuk kita bisa menikmati sholat dan bisa menjadikan sholat itu adalah sholat yang khusyuk. Pintu berikutnya adalah pintu takut dan berharap. Dalam Al-Quran ada di dalam surat As-Sajdah, ciri orang yang beriman itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu kalau di tengah malam dia melepaskan atau menjauhkan perutnya dari tempat tidurnya, kemudian yad'una rabbahum, berdoa mereka itu kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'a, dengan rasa takut, khauf wa tama'a dan toma'. Toma itu artinya keinginan untuk diberi, itu toma. Keinginan untuk diberi ketika disematkan, ketika kita ajukan kepada Allah, maka itu top, itu bagus. Tetapi toma kepada sesama makhluk itu jelek, karena nanti kita akan dependen terhadap makhluk, dan itu yang bahaya. Ketika kita terlalu dependen atau bergantung kepada makhluk, maka artinya orang yang kita gantungi itu punya power kepada kita. Semakin tinggi ketergantungan kita, maka semakin tinggi power orang itu kepada kita, dan itu bahaya kalau kepada makhluk. Kalau bapak terlalu bergantung kepada atasan, wah itu atasan bisa dipertuhankan. Karena apa? Karena terlalu bergantung. Ketika merasa, wah kalau ada atasan memerintah langsung dilaksanakan. Kenapa? Kalau tidak nanti saya dipecat, nanti saya makan apa? Itu kelebihan, itu berlebihan. Karena berarti ketergantungnya terlalu tinggi kepada makhluk. Keinginan untuk diberi, dan ini keterkaitannya hubungan kita dengan Allah itu malah sangat diperintahkan, dan itu adalah perilaku yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga salah satu pintu ketika kita sedang sholat adalah Bapak Ibu, pertama untuk ayat ini khauf, takut. Takut apa sih ketika kita sholat? Banyak yang harus kita takuti Pak. Banyak harus yang kita takuti itu. Ketika kita sholat, ketika kita Allahu Akbar, kita tuh sedang ngadehes berhadapan dengan Allah. Apa yang harus kita takuti? Yang harus kita takuti adalah kita tidak diberikan rahmat oleh Allah, sehingga ibadah yang kelihatannya oleh kita, yang kita yakini itu bagus, tidak bernilai apapun di hadapan Allah ketika Allah tidak merahmati dan menyayangi kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita ada orang ibadah 500 tahun. Ketika akan dimasukkan oleh Allah kepada surga, kemudian dia tahu bahwa dia masuk surga atas rahmat Allah, dia protes.
Saya mau ibadah karena saya mau masuk surga karena ibadah saya. Maka kemudian Allah memerintahkan, kalau begitu kamu masuk ke dalam neraka. Kenapa? Ya tentu tidak mau akhirnya si ahli ibadah itu. Kemudian dijawab oleh Allah, ibadahmu yang 500 tahun, kalau hanya untuk membeli nikmatku saja ketika kamu hidup itu tidak bakalan cukup. Ibadah 500 tahun. Lah kita ibadah berapa tahun, Pak? Kalau kita hidup 40 tahun, tidurnya coba sepertiga dari hidup kita kan tidur. Berarti cuma berapa tahun? Sehingga layak ketika kita Allahu Akbar, kita takut, ya Allah, jangan sampai ibadah ini tidak Engkau rahmati ya Allah. Jangan sampai ketika saya mengangkat dua tangan ini, ketika saya rukuk dan Engkau murka, Engkau menatap hamba dengan penuh kemurkaan. Tetaplah hamba dengan penuh kasih sayang ya Allah ketika hamba sekarang rukuk dan sujud kepadamu. Itu yang harus kita sematkan dalam hati kita, rasa takut kalau ibadah kita tidak mendatangkan rahmat Allah. Tentu rahmat Allah harus didatangkan. Salah satu media, salah satu cara untuk mendatangkan rahmat Allah ya dengan ibadah, dengan sholat berjamaah. Tapi tidak mesti kita melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat, rahmat Allah akan datang. Apa buktinya? Zaman Nabi banyak orang-orang munafik yang ngaku Islam, sholat bareng kanjeng Nabi, di belakang kanjeng Nabi, tetapi hatinya munafik. Dan Allah sama sekali tidak mencintai mereka, bahkan membenci dan memurkai mereka. Jadi rasa takut ketika kita sholat, ya Allah, hamba takut sekali sholat ini tidak menjadi wasilah turunnya rahmat darimu. Takut apalagi? Takut setelahnya sholat kita dicampakkan oleh Allah. Kita harus takut. Karena ada sebuah hadis, sholat yang kita melaksanakannya dengan buruk, maka sholat itu seperti kain yang kalau kata bahasa Sunda dikuel-kuel, kemudian dilemparkan ke wajah orang yang sholat tersebut. Mencek bahasa Sunda dibabetkeun karena banget kasar nama gitu, dilemparkan kepada wajah orang yang sholat. Kita harus takut itu, ya Allah, jangan sampai sholat hamba Engkau jadikan seperti kain yang dilemparkan ke wajah hamba. Kita harus takut seperti itu. Takut apa lagi? Takut kalau iman di dada ini lepas sebelum kita dicabutnya nyawa. Kita juga harus takut itu. Itu diantaranya khauf yang bisa kita kelola, yang kita bisa jadikan energi emosi kita ketika kita sholat. Yang kedua adalah toma. Apa itu toma? Berharap untuk dikasih. Jadi ibaratkan ketika kita sholat itu, kalau dalam bahasa Sunda ada istilahnya acong-acongan. Acong-acongan tuh, ya Allah, saya tuh ingin banget dikasih olehmu. Acong-acongan kayak kita, ya Allah, kasih saya tuh, kasih ya Allah. Seperti itu. Jadi ketika kita sholat, kita tuh berharap Allah tuh memberi apa yang kita minta. Allah menyayangi kita, Allah merahmati kita, Allah memberi hidayah kepada kita, Allah menenangkan batin kita, Allah melapangkan dada kita, Allah membuka pikiran kita. Itu ketika kita sholat, kita bisa sematkan tomak kita kepada Allah. Dan kita gantungkan segantung-gantungnya kita. Ta'alluq itu menggantungkan diri, dependen kepada Allah. Tadi yang saya bilang, jangan sampai kita dependen kepada manusia, karena ada namanya teori dependensi. Semakin kita bergantung kepada manusia, semakin kuat power orang itu kepada kita. Padahal itu yang akan terjadi, diantaranya adalah perbudakan, kemudian abuse atau penyalahgunaan kekuasaan. Kalau kita terlalu bergantung kepada manusia, makanya tidak tepat. Kita hanya boleh bergantung 100% kepada Allah. Makhluk itu hanya diberi kekuatan daya upaya oleh Allah.
Makhluk itu hanya diberi daya dan upaya oleh Allah, sehingga ketika kita sholat kita bisa menikmati dan kita bisa menetes air mata kita ketika kita takut kepada Allah dan sangat berharap untuk diberi oleh Allah. Dan Allah insya Allah akan sangat cinta kepada kita. Ketika kita sholat kita teramat sangat takut akan murka Allah, kita amat sangat takut kita tidak dicintai Allah, kita amat sangat takut iman kita lepas dari dada kita, dan kita berharap hanya kepada Allah untuk diberi apa yang kita maui, yang apa yang kita minta kepada Allah, dan tentu saja itu yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat. Subhanallah.